Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sudah masuk pada pertemuan ke-6, di mana kita akan membahas teori pengembangan kelembagaan yang merupakan bagian dari teori pembangunan. Nah, teori pengembangan kelembagaan ini sangat penting di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pengembangan kelembagaan ini merupakan wadah yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai program dan kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, apabila pengembangan kelembagaan ini maksimal, maka akibatnya pembangunan yang dilaksanakan juga itu akan tercapai seperti apa yang sudah direncanakan. Tetapi bila kelembagaannya ini kurang maksimal, maka pembangunan yang akan dilaksanakan juga itu menjadi tidak lancar atau terhambat pelaksanaannya. Oleh karena itu, pengembangan kelembagaan ini sangat penting untuk supaya pembangunan yang dijalankan itu bisa dicapai dengan baik. Nah, di dalam teori pengembangan kelembagaan ini kita akan membahas tentang pengertian kelembagaan itu sendiri, kemudian sejarah teori pengembangan kelembagaan, tokoh teori pengembangan kelembagaan, dan karakteristik teori pengembangan kelembagaan. Apa itu kelembagaan? Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pembangunan itu dilaksanakan oleh individu, masyarakat, kelompok masyarakat, maupun oleh lembaga. Nah, pengembangan kelembagaan ini merupakan alternatif di dalam pelaksanaan pembangunan agar pembangunan yang sudah diprogramkan itu bisa diwujudkan. Di dalam pengembangan lembaga itu bertumpu pada dua hal. Pertama, pembuatan institusi. Jadi kita membuat institusi-institusi yang baru agar supaya apa yang akan dijalankan dalam pembangunan itu bisa dicapai sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap berbagai lembaga yang ada, baik lembaga negara maupun lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Pada tataran lembaga negara, pemerintah perlu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada, sehingga tidak ada celah yang memungkinkan adanya kekosongan di dalam pengelolaan negara. Banyak lembaga negara yang dibuat oleh pemerintah setelah reformasi, terutama berkaitan dengan keuangan dan politik. Misalnya Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dan lain-lain. Nah, jadi untuk mengantisipasi di dalam kekosongan pelaksanaan pembangunan, maka dibentuk institusi baru ini agar program kegiatan yang sudah diprogramkan di dalam pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, di bidang ekonomi misalnya ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan Keuangan (LPSK). Lembaga ini dibuat di mana pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 98, nasabah yang uangnya di bank kebingungan harus mengadu kemana pada saat uang yang ada di bank tidak bisa ditarik, sehingga dibuat lembaga yang baru, sehingga nasabah yang menyimpan uangnya di bank yang ada itu bisa mengadukan permasalahannya, sehingga permasalahannya bisa
teratasi dengan baik. Pada skala masyarakat, community, pemerintah juga banyak membuat lembaga institusi yang menjadi bagian pelaksanaan program pembangunan. Seperti pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dibuat Kepengurusan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan dan Pedesaan. Lembaga ini terdiri dari masyarakat yang direkrut oleh pemerintah untuk menjalankan program pembangunan sehingga level desa. Nah, jadi PNPM ini merupakan lembaga yang dibuat oleh pemerintah, dan ini juga sebelum ini sudah banyak diteliti oleh mahasiswa S2 sebagai tesisnya untuk melihat keefektifan dari program PNPM ini. Yang kedua, penguatan institusi yang sudah ada. Jadi institusi lembaga yang sudah ada diperkuat keberadaan dan eksistensinya. Penguatan institusi lembaga bisa dengan cara memperluas cakupan dan wilayah kerjanya maupun kewenangannya. Hal ini berlaku pada lembaga negara atau lembaga yang ada di masyarakat, yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat. Nah, jadi dilakukan penguatan pada lembaga itu, dipikirkan lagi bagaimana supaya lembaga yang sudah dibuat itu bisa efektif untuk mencapai tujuan dari pembentukan lembaga itu sendiri. Penguatan lembaga seperti misalnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak hanya fokus pada wilayah pemberantasan korupsi, namun juga pada pencegahan tindak pidana korupsi. Hal tersebut bila dilakukan dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi sejak dini. Tentu saja dapat mencegah kerugian keuangan negara dari pelaku tindak pidana korupsi. Keberhasilan dalam menindak pelaku tindak korupsi tidak otomatis dapat mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara yang dikorupsi. Tetapi dengan adanya pembentukan lembaga ini diharapkan korupsi itu bisa dikurangi, karena ini juga akan menghambat pelaksanaan dari pembangunan. Contoh lain adalah penguatan fungsi dan peran BPD, Badan Permusyawaratan Desa, sebagai mitra pemerintah desa (Pemdes), namun sekaligus berfungsi sebagai kontrol terhadap pemerintah desa. BPD tidak terkesan menjadi stempel dari apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, namun menjadi penyeimbang, check and balance. Penguatan lembaga yang ada di masyarakat bisa dilakukan dengan upaya membuat lembaga yang sudah ada semakin efektif kinerjanya, seperti keberadaan koperasi yang dalam sejarahnya memiliki peran penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Koperasi bahkan disebut sebagai sokoguru perekonomian Indonesia, namun keberadaannya pada beberapa dekade terakhir kalah dengan peran industri di dalam membangun perekonomian nasional, sehingga keberadaan koperasi yang banyak tumbuh di tengah masyarakat perlu dikuatkan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan pemberian modal serta fasilitasi bagi produk-produk yang dihasilkan oleh koperasi seperti marketplace dan lain-lain. Jadi lembaga-lembaga yang sudah dibentuk ini dikuatkan lagi agar dia menjadi efektif. Begitu pula dengan penguatan terhadap kelompok mandiri yang ada di masyarakat seperti Karang Taruna, kelompok pengajian, arisan, dan lain-lain yang secara kultural banyak tumbuh dan hadir di tengah masyarakat. Jadi kelompok ini
bisa digunakan oleh pemerintah agar supaya apa yang menjadi program kerjanya itu bisa disosialisasikan, dan kelompok masyarakat ini yang akan membantu sehingga apa yang menjadi program itu bisa diwujudkan. Pengembangan lembaga diharapkan dapat menggunakan sumber daya manusia secara efektif dalam penggunaan dana yang tersedia, baik yang berasal dari pemerintah maupun secara swadaya, sehingga keberadaan lembaga yang ada dapat berpengaruh lebih maksimal dalam pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Kita lanjutkan ke sejarah teori pengembangan kelembagaan. Ini banyak akademisi yang meneliti ilmu politik institusional, fokus pada aturan main dan tindakan kolektif untuk kebaikan yang lebih besar. Jadi para akademisi ini meneliti tentang bagaimana pengembangan kelembagaan ini menjadi lebih baik ke depannya. Pengembangan kelembagaan dimungkinkan untuk dilakukan sebagai instrumen dalam melaksanakan pembangunan. Jadi kalau lembaganya atau organisasinya itu jalan dengan baik, siapa yang menjadi anggota dari organisasi ini dan struktur organisasi yang ada itu bisa berfungsi secara maksimal, maka ini akan mempengaruhi jalannya pencapaian pembangunan itu sendiri. Namun bukan berarti bahwa pembangunan kelembagaan di dalam pembangunan tidak mendapat tantangan atau bahkan mengalami masalah. Banyak masalah yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan, seperti adanya tumpang tindih, overlapping, kewenangan antar lembaga, kemudian adanya kekosongan aturan sebagai petunjuk pelaksanaan, dan lain-lain. Jadi di dalam prosesnya kelembagaan ini juga mengalami permasalahan seperti overlapping, tumpang tindih dari berbagai lembaga yang ada, sehingga apa yang dilaksanakan itu tidak maksimal. Di dalam pelaksanaan misalnya anggarannya itu menjadi karena overlapping menyebabkan pelaksanaannya tidak menjadi maksimal. Kelembagaan dan organisasi sering digunakan secara bergantian dalam konteks yang sama. Menurut UPOP, penggunaan frasa pengelompokan sosial, kelompok, bentuk sosial, dan lainnya secara luas dianalogikan sebagai lembaga sosial dan organisasi sosial yang sama satu sama lain. Jadi kelembagaan dan organisasi ini, pengelompokan sosial, kelompok sosial ini dia sama dengan kelembagaan dan organisasi. Jadi pengertiannya itu sama, ini menyangkut kelembagaan. Dan yang banyak digunakan itu adalah organisasi dan juga kelembagaan ini. Tetapi di akhir-akhir ini yang sering digunakan adalah kelembagaan, karena dia lebih komersil dan pendekatannya lebih sosial dan responsif budaya dibandingkan dengan penggunaan organisasi atau lembaga sosial atau kelompok sosial. Dalam hal penguatan dan pelembagaan perguruan tinggi misalnya, salah satu contoh fenomena saat ini merupakan representasi
dari kepercayaan yang meluas dari publik. Pendidikan tinggi dianggap dapat menghasilkan pemimpin masyarakat yang dapat mempengaruhi perubahan yang baik dalam komunitas individu yang ada di masyarakat. Jadi lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, di mana dengan kurikulumnya yang dibuat sedemikian rupa, sehingga nanti lulusannya itu di dalam 5 atau 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan akan menjadi pemimpin di suatu daerah. Nah, oleh karena itu kompetensinya harus terus ditingkatkan. Pendidikan tinggi diharapkan terus-menerus mampu memaksimalkan peran dan fungsinya dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat untuk memenuhi harapan masyarakat. Perguruan tinggi dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pengajarannya. Dengan demikian, perguruan tinggi semakin kuat perannya di dalam kehidupan masyarakat. Tidak sebaliknya mengalami pelemahan pada saat tidak mampu menjalankan perannya yang baik. Nah, jadi perguruan tinggi sebagai penghasil SDM yang berkualitas ini diharapkan juga terus berbenah dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka saat ini yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Diharapkan kualitasnya itu betul-betul bisa melakukan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia maupun di Gorontalo, sehingga diharapkan produksinya ini bisa meningkat. Jadi bukan hanya kualitas SDM-nya ini yang sama dengan tingkat pendidikan di bawahnya, tetapi diharapkan yang dihasilkan ini betul-betul bisa berproduksi, bukan hanya bisa berwacana, tetapi betul-betul bisa berproduksi sehingga bisa meningkatkan produksi nasional secara total, ya. Dan ini bisa meningkatkan pelaksanaan pembangunan. Nah, tokoh teori pengembangan kelembagaan itu antara lain Abraham Maslow. Ini dalam bidang psikologi humanistik. Merupakan tokoh yang cukup terkenal, memahami motivasi manusia. Dan motivasi ini sangat bermanfaat di dalam dia bekerja, sehingga kompetensinya itu keluar secara maksimal. Beberapa pandangan yang paling penting didasarkan pada gagasan bahwa manusia memiliki keinginan positif untuk berkembang, serta unsur-unsur yang menolak atau membatasi kemajuan. Jadi manusia itu punya keinginan untuk berhasil di dalam hidupnya. Dalam hierarki Maslow, tuntutan biologis yang paling dasar yang diikuti paling penting adalah keinginan estetis. Sebelumnya adalah kebutuhan fisik seperti makan, tidur, seks, menyita banyak waktu, selain kesehatan dan keselamatan dari pencegahan bencana yang dikhawatirkan. Jadi teori Maslow ini ada hierarki, ya. Motivasi manusia itu dari dia memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan fisik, kemudian ke kebutuhan estetis, dan juga kepada harga dirinya dan juga prestasi.
Selanjutnya Carl Rogers. Ini dia berbicara tentang filosofi dan praktek psikologi secara umum, serta pengaturan terapeutik, pendidikan, dan lainnya. Rogers ini menguraikan konsep pembelajaran humanistik yang meliputi keinginan untuk belajar, pembelajaran yang bermakna, dan kemampuan untuk belajar tanpa rasa takut akan hukuman. Jadi pembelajaran ini dibuat humanistik mungkin, sehingga dengan tanpa kekerasan, tanpa tekanan, maka seseorang atau siswa atau pelajar itu bisa mengeluarkan bakat dan minatnya secara maksimal dengan pendekatan secara humanis. Kemudian ada Combs. Ini pikiran dan perasaan seseorang tentang diri manusia sendiri dan dunia di sekitar sangat penting untuk dipahami. Jika ingin mempengaruhi tindakan orang lain, maka harus dilakukan lebih dahulu adalah mengubah perspektif. Jadi perspektifnya dirubah dulu sehingga tindakannya itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Perilaku yang tidak pantas menurut Combs terjadi ketika seorang menolak melakukan apa yang harus dilakukan karena ada hal lain yang lebih menarik atau menguntungkan. Guru yang mengatakan bahwa siswanya tidak tertarik belajar sebenarnya berarti siswa tersebut tidak tertarik untuk melakukan apa yang diinginkan gurunya. Pada saat itu mungkin ide dan perasaan siswa mungkin telah berubah. Oleh karena itu harus dicarikan pendekatan lain agar supaya apa yang diajarkan itu bisa diwujudkan. Selanjutnya Aldous Huxley. Pendidikan harus diarahkan untuk membantu manusia mengembangkan potensinya. Dan ini berlaku bagi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan, mulai dari pengajar hingga siswa, hingga pengamat, hingga peneliti, dan juga perencana pendidikan. Huxley dan Roberts mengatakan bahwa pendidikan nonverbal ini juga perlu diajarkan sebagai alternatif untuk pencapaian pendidikan yang maksimal. Dari pendidikan nonverbal atau ekstrakurikuler ini harus juga dilakukan di tingkat pendidikan seperti melakukan senam, sepak bola, menyanyi, menari, dan sebagainya. Karena ini diharapkan juga sehingga potensi dan bakat siswa itu bisa keluar dengan pendidikan ekstrakurikuler ini, dan juga ini lebih kepada pendidikan mentalnya. Pendidikan mentalnya berkembang dengan baik. Jadi bukan hanya secara verbal, tetapi juga non-verbal ini harus diajarkan bersama-sama, ya. Pendidikan non-verbal dimulai pada usia dini dan berlanjut sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk memahami tujuan hidup dengan benar, pertama-tama seseorang harus memiliki kebijakan hidup, daya cipta, dan kemampuan untuk bertahan melalui langkah-langkah bijak agar menjadi kenyataan. Setelah mempelajari keterampilan nonverbal, seseorang lebih siap untuk menghadapi pasang surut kehidupan karena ia mampu menyerap lebih banyak pengalaman hidup. Pada akhirnya, jika semua orang memiliki bakat, ini akan berdampak signifikan pada masyarakat dan moral manusia. Nah, sehingga lembaga yang memiliki
SDM yang demikian, maka lembaganya ini akan dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dari kelembagaannya atau organisasinya, sehingga program dan kegiatan pembangunan yang diharapkan dapat lebih maju ke depannya ini bisa dicapai. David Mills dan Stanley Schier, faktor emosional seperti keinginan terhadap pengetahuan, penggunaan intuisi, dan kreativitas saat berkreasi selalu hadir dalam praktek sains. Jadi emosional atau mental. Jadi bukan hanya intelligence ya, tetapi juga mental ini sangat menentukan keberhasilan seseorang di dalam menjalani kehidupan ini. Pendidikan terpadu digambarkan sebagai strategi pendidikan yang memasukkan perasaan atau sikap siswa dalam proses belajar. Untuk siswa dalam studi sosial, bahasa, dan seni, metode emosional menjadi alat yang berguna untuk belajar. Kedua ahli ini berkolaborasi untuk mengembangkan aplikasi bisnis yang lebih layak. Pendidikan sains, pendidikan bisnis, dan bahkan industri. Semuanya mengadopsi teknik terpadu ini. Jadi emosional ini sangat emotional question sangat menentukan. Kalaupun orang sangat cerdas, tetapi kalau emosinya kurang baik, sikap perilakunya kurang baik, maka akibatnya ini juga tidak akan, SDM-nya tidak akan berhasil dalam menjalankan kehidupannya. Karakteristik teori pengembangan lembaga ini harus bisa memanfaatkan peluang dan mengubah menjadi program atau kegiatan yang efektif. Itu dengan pertama menetapkan tujuan program atau kegiatan dan hasil yang diinginkan. Jadi di dalam suatu organisasi itu harus jelas apa menjadi tujuan program dan kegiatan dan kinerjanya apa yang ingin dicapai. Kemudian kedua, menetapkan keterampilan yang harus dikuasai dan dikembangkan. Ini menyangkut SDM ya, yang akan menjalankan pencapaian tujuan yang sudah direncanakan tadi. Kemudian ketiga, secara teratur mengevaluasi kemajuan program atau kegiatan. Menyisihkan waktu untuk belajar dari pengalaman berjalannya suatu program dan kegiatan. Jadi harus diadakan monitoring, evaluasi, dan apabila ada yang tidak berjalan dengan baik, diperbaiki. Nah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari lembaga itu bisa dicapai. Oleh karena itu, pertama yang harus dilakukan adalah mengkaji apa yang telah berjalan dengan baik, apa yang menyebabkan keberhasilan, gali apa yang tidak berjalan dengan baik, mengapa, apakah kelemahan ini bisa dihindari atau dihilangkan, apa tanda-tanda dari kelemahan ini, dan bagaimana memperbaikinya di masa mendatang. Kedua, cari apa kegagalannya, mengapa gagal, apakah kegagalan bisa diduga, bagaimana cara memperbaikinya, dan apa yang perlu dilakukan untuk mencegah kegagalan. Jadi terus di monitoring dan dievaluasi. Kadang-kadang kita di dalam pelaksanaan pembangunan ini sesuai juga penelitian dari mahasiswa, ternyata monitoring dan evaluasinya ini kurang dilakukan, sehingga pelaksanaan program kegiatan ini perbaikannya tidak berkelanjutan. Kemudian yang keempat, identifikasi pelajaran apa saja yang dapat diambil dari program atau kegiatan tersebut,
apa yang dapat ditransfer ke bidang lain, bagaimana pembelajaran ini bisa dibagikan, di-sharing kepada yang lainnya. Menjadikan pengembangan sebagai bagian dari pekerjaan sehari-hari merupakan salah satu metode pengembangan yang terbaik. Dengan cara ini, dana atau uang yang diperlukan tidak akan banyak. Pengembangan tidak memerlukan banyak uang maupun waktu, karena tidak memerlukan biaya untuk kursus atau mentor, tetapi waktu dan komitmen dibutuhkan dalam model ini. Jadi dia butuh waktu dan komitmen dari individu untuk mengatasi permasalahannya dan untuk dia berkinerja dengan baik di masa yang akan datang. Biasanya alasan mengapa suatu lembaga tidak melakukan pengembangan terhadap SDM karena kurangnya finansial. Salah satu manfaat pengembangan SDM adalah tergalinya bakat-bakat yang akan memperkaya baik individu maupun lembaga. SDM dapat memainkan peran strategis utama dalam mengembangkan sebuah lembaga. Jadi dengan kita melakukan monitoring, evaluasi terus-menerus, kemudian memperbaikinya, maka ini dapat mengatasi kurangnya anggaran untuk peningkatan kompetensi SDM. Nah, dengan pengembangan kelembagaan ini, ini salah satu cara untuk tadi mengurangi biaya di dalam peningkatan SDM yang sangat menentukan di dalam pencapaian tujuan dari kelembagaan yang ada atau dari organisasi yang sudah dibentuk. Melalui potensi manusia, organisasi sosial atau lembaga yang ada di masyarakat dapat memanfaatkan tanggung jawab dan tugas sebaik mungkin. Untuk hidup bahagia dan sehat, orang harus mampu menyeimbangkan kebutuhan mereka sendiri dan memanfaatkan kekuatan penuh dari alam di sekitar mereka. Menurut konsep modal manusia, pendidikan dan kesehatan ini sangat penting menentukan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan pendidikan selalu menjadi strategi untuk meningkatkan SDM. Meski demikian, kesehatan juga telah menjadi bagian penting akhir-akhir ini. Dalam praktiknya, orang yang pintar namun sakit-sakitan tidak dapat berfungsi secara maksimal. Potensi SDM yang berkualitas mampu menyerap teknologi baru dan menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Dapat dicapai dengan mengubah potensi sumber daya manusia yang ada menjadi potensi yang berkualitas. Jadi kuncinya adalah sumber daya manusia yang akan menjalankan lembaga yang ada. Oleh karena itu harus diperhatikan untuk peningkatannya tentu lewat pendidikan dan juga yang menentukan juga adalah kesehatan, ya. Karena indeks pembangunan manusia itu dipengaruhi oleh 3, ya, oleh pendidikan, kesehatan dan tingkat kesejahteraannya. Nah, jadi SDM ini sangat penting di dalam menjalankan lembaga-lembaga atau organisasi yang ada, sehingga organisasi itu bisa mencapai tujuan atau pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dijalankan, sehingga pembangunan itu ke depan yang diharapkan lebih maju dapat tercapai. Jadi di dalam pengembangan kelembagaan ini adalah salah satu cara juga di dalam peningkatan SDM dengan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kemajuan lembaga itu di dalam menjalankan
program kegiatan yang sudah ditetapkan, kemudian melakukan perbaikan-perbaikan, nah sehingga apa yang dijalankan semakin baik ke depannya. Jadi bila di dalam organisasi itu kekurangan dana, misalnya di dalam peningkatan SDM melalui diklat dan juga sosialisasi, BIMTEK dan sebagainya, maka dengan pengembangan kelembagaan ini salah satu alternatif yang bisa dijalankan agar supaya apa yang menjadi tujuan organisasi atau tujuan kelembagaan itu bisa dicapai dan pembangunan bisa berhasil dijalankan dengan lebih baik. Demikianlah materi ke-6 ini, teori pengembangan kelembagaan, di mana kita dalam pertemuan 4 pertemuan yang lalu itu sudah membahas tentang teori pembangunan yang merupakan bagian dari teori pembangunan, yaitu teori modernisasi, kemudian teori partisipasi, teori pemberdayaan, dan teori pengembangan kelembagaan. Nah, masih banyak lagi teori tentang merupakan bagian dari teori pembangunan ini, seperti teori dependensi dan teori kritis, dan juga teori yang lainnya yang belum kita pelajari. Itu menjadi tugas mahasiswa untuk mempelajarinya lebih lanjut. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-7 sampai ke-10 kita akan membahas tentang isu pembangunan, dan pertemuan ke-7 kedepannya kita akan membahas isu demokrasi. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.